Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian spesial, kajian khusus mempelajari ulumul Quran, itu ilmu Al-Quran, melihat Al-Quran dari berbagai macam sisi, ya, sehingga kita tentunya berharap agar kita betul-betul bisa memahami kitab suci Al-Quran, sehingga kita bisa bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang wahyu pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yaitu surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1 sampai 5, yang merupakan wahyu pertama memberikan informasi sekaligus posisi manusia sebagai al-insan. Juga dengan wahyu tersebut diperintahkan kita semua sebagai umat Islam, khususnya bagaimana agar kita bisa melakukan revolusi membaca. Banyak membaca kitab suci Al-Quran yang banyak, membaca buku, membaca literatur, membaca alam semesta, juga tentunya membaca diri kita. Dan tidak termasuk iqra ketika kita banyak membaca orang lain. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca diri kita. Diri kita ini siapa? Mau kemana? Sudah seberapa bekal yang kita siapkan? Karena perjalanan hidup manusia sangat panjang. Di dunia ini sementara, di dunia ini sebentar. Sementara perjalanan menuju alam akhirat sangat panjang, yang terlebih dahulu masuk alam barzah. Dan alam barzah di sana pun lama, ya, sudah ribuan tahun yang lalu, ya. Manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya, baginda Nabi Muhammad SAW, para aulia kekasih Allah, para wali sana juga masih di sana. Nenek-nenek, ya, buyut-buyut kita yang sudah meninggal masih di alam barzah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas
ayat Al-Quran yang turun terakhir kali. Kalau surah Al-Alaq pertama kali turun, maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ayat terakhir kali yang turun itu kira-kira surah apa? Ayat berapa? Nah, karena kebanyakan kita pun termasuk saya tahunya itu yang terakhir ayat turun itu yaitu surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Al-Yauma Akmaltu. Ternyata bukan itu. Nah, itu sudah disempurnakan ya, syariat Islam disempurnakan, semua sempurnakan. Kenapa? Karena dari sisi literatur bahwa surah Al-Maidah tersebut turun yaitu di Padang Arafah ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Nah, itu masih ada usia beliau itu sekitar 85 hari. Nah, sementara yang lebih kuat ya, ayat terakhir turun itu yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 281. Ini yang terakhir kali. Kenapa? Dalam literatur khususnya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Imam Asyuti dijelaskan bahwa ketika ayat tersebut turun, Rasulullah kemudian sekitar 9 hari ya, Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dunia. Ini sebagai bahan acuannya. Dan juga dari sisi makna kandungan ayat tersebut ya, walaupun sudah sempurna ajaran Islam, tetapi diberikan peringatan melalui ayat tersebut, yaitu wattaqu, dan takutlah kamu semua ya, yaitu yauman, pada suatu saat turja'una, ketika kamu dikembalikan fihi ya, pada waktu tersebut ilallah, kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami, perlu kita renungkan ya, siapapun kita, dimanapun kita, apapun posisi kita ya, dengan nasihat ayat ini yang sangat luar biasa. Nah, diberikan sebuah nasihat karena summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun ya. Kemudian disempurnakan tiap-tiap amal manusia itu ya sesuai dengan perbuatan masing-masing dan sedikit pun tidak ada yang dizalimi. Dalam arti ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka akan mendapat balasan yang baik. Nah, sebaliknya ketika melakukan amal-amal yang tidak baik, ya tentu akan mendapatkan balasan juga amal-amal yang tidak baik. Nah, kemudian dalam memahami ayat ini kita pun kembali agar kita memahami konsep membaca terlebih dahulu. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran ada 3 kata atau kategori yang artinya membaca. Yang pertama adalah qara'a, iqra, yaitu membaca. Kemudian rotala, tartila, juga membaca. Kemudian tala yatslu, juga membaca. Nah, kosakata ini berbeda, tetapi merupakan tahapan-tahapan, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu tentunya penting sekali kita memahami kaitan membaca ini dengan ayat terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra adalah membaca apa saja ya, termasuk membaca alam semesta ya, membaca lingkungan, membaca buku, membaca Al-Quran ya, membaca majalah, membaca koran, itu ada artinya membaca. Iqra termasuk penelitian ya, termasuk adalah Iqra semua, terutama tentunya bagaimana agar kita mampu membaca diri kita sendiri. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu ternyata banyak membaca orang lain ya, apalagi sekarang ya medsos misalkan ya, yang dibaca itu orang lain, terus nyalahin orang lain ya, tanpa berupaya mengoreksi dirinya. Nah, dalam konteks Iqra ini adalah ke dalam. Ini proses dasar membaca. Kemudian tingkat kedua yaitu rotala tartila, dalam rangka mulai fokus kepada kitab suci Al-Quran sebagai bahan bacaannya.
sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ini mulai fokus kepada kitab suci Al-Qur'an yang sudah sempurna 30 juz, ya, 114 surah, ya. Kemudian 6.236 ayat menurut perhitungan berdasarkan riwayat Habbas an Asim Thoriq Syatibiyah. Karena dalam riwayat Qalun Anafi, riwayat Waras Anafi itu sekitar 6.218 dan 19 ayat. Kenapa? Karena dalam riwayat Qalun maupun riwayat Waras itu pembuka surah bahwa itu suar itu tidak dihitung menjadi satu ayat. Itu beberapa di antara perbedaannya. Seperti surah Al-Baqarah Hudal lil muttaqin itu baru ayat 1. Tetapi dalam riwayat Hafiz An-Nasim Thoriq Syatibiyah, Alif Lam Mim itu termasuk ayat 1. Nah, kemudian salah satu acuan ketika memahami warotil Qur'ana tartila, ya, di berbagai macam literatur dinukil pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Salah satunya adalah kitab Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid karya Atiyah Qabil Nasir, mengutip pendapat Sayyidina Ali ini, yaitu tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu memperbagus bacaan dan mengetahui tempat-tempat berwakaf, tempat-tempat berhenti. Artinya, berarti konsep pertama yaitu tajwidul huruf, memperbaiki bacaan, mempergaus bacaan, itu berkaitan dengan periwayatan bacaan Al-Quran, yaitu mengacu kepada salah satu riwayat bacaan yang mutawatir. 90% ya, khususnya umat Islam Indonesia itu membaca Quran berdasarkan riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah. Nah, bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan periwayatan baca Al-Quran? Terutama ya pemirsa RTP bisa merujuk kepada buku metode Asyurasmaniyah. Karena khusus metode Asyurasmaniyah itu satu paket, yaitu termasuk metode baca Quran yang berdasarkan bacaan Al-Quran riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah. Nah, juga agar kita itu mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, maka kita pun wajib untuk bertalaqi dan musyafahah, belajar langsung kepada guru-guru Al-Quran yang mempunyai sanad baca Al-Quran yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam buku metode Asyurasmaniyah ada salah satu contohnya tentang sanad bacaan Quran, ya. Dari kita ke guru kita, gurunya kepada guru yang lain sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh sanad bacaan Al-Quran agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian juga kita wajib bertalaqi dan musyafahah, langsung membacakan Al-Quran di hadapan guru-guru Al-Quran tersebut, mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Minimal seumur hidup sekali kita wajib bertalaqi dan musyafahah. Agar apa? Agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian yang kedua itu wa ma'rifatul wuquf, yaitu mengetahui tempat-tempat berhenti, tempat-tempat berwakaf. Berarti ini berkaitan dengan makna. Artinya dalam konsep ini kita sedikit demi sedikit kita dibimbing, kita dituntun agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Juga kita dituntun agar Al-Quran yang kita baca
sedikit banyaknya kita dapat berinteraksi, dapat memahami ayat-ayat yang kita baca. Itu namanya warotil Qur'ana tartila. Kita semua menuju warotil Qur'ana tartila. Nah, tentunya berbagai macam metode kita tempuh agar kita bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran. Nah, salah satu contohnya sebuah konsep menuju warotil Qur'ana tartila, ya. Misalkan habis sholat 5 waktu kita fokus membaca Quran saja sesuai kemampuan kita, mampunya 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar misalkan, setengah juz misalkan, kita baca setiap habis sholat. Nah, ketika menjelang tidur, menjelang istirahat kita sisihkan waktu, ya, 10-15 menit secara istiqomah, secara kontinu, secara terus menerus kita baca 1-2 ayat Quran berikut terjemah Quran, kemudian kita pindahkan salin ke sebuah buku besar. Kalau ini kita lakukan secara istiqomah, 2 ayat 1 malam, 1 bulan 60 ayat, 1 tahun sekian ratus ayat, apalagi sampai selesai. Subhanallah, tentunya wawasan kita, pengetahuan kita akan bertambah luas. Kenapa? Karena semua rangkaian kehidupan sudah tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Masa yang lampau, masa sekarang, masa yang akan datang, semua sudah tercatat, termasuk tokoh-tokohnya. Yang unik adalah di Indonesia ini luar biasa, ya, mewakili tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi buat kita masing-masing untuk memperbaiki diri. Karena kita semua akan berhadapan dengan suatu hari, ya, di mana ketika seluruh umat manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban terhadap semua perbuatannya. Aku dulu kan satu umat satu. Di zaman Nabi Lut, umatnya adalah sodomi, ya, homoseksual misalkan. Nah, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada, ya, Fir'aun, ada Korun, ada Haman. Ya, Haman itu politisi, ya, hati-hati. Korun itu, ya, tadi yang punya harta banyak, ya. Fir'aun adalah penguasa saat itu, ya, penguasa yang zalim, ya. Korun orang kaya yang pelit, ya. Haman adalah politisi yang menyimpang, ya. Nah, ini sebuah koreksi buat kita semua tentunya. Nah, ini adalah agar kita mampu memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran. Dan kita tidak boleh berhenti di warotil Qur'ana tartila. Kenapa? Bisa jadi ketika kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, memahami pesan-pesannya, tetapi belum sempat mengamalkan, yang terjadi nanti adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Ini bahaya. Amar ma'ruf nyambi mungkar dengan banyak cara, lewat, ya, ibadah haji, lewat ibadah umroh, tetapi amar ma'ruf nyambi mungkar dan lainnya, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kemudian maka diberikan tuntunan, yaitu dengan talayatslu, yaitu membaca kitab suci Al-Quran secara baik dan benar, kemudian memahami kandungan sekaligus mengamalkan pesan-pesan kitab suci Al-Quran di dalam kehidupan. Nah, ini yang harus kita pahami, kita menuju ke sana semua, ya. Oleh sebab itu tentunya siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, tetapi ini menjadi skala prioritas bagaimana agar kita bisa mampu, ya, yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami dengan baik juga, sekaligus mengamalkan isi kandungan Quran di dalam kehidupan. Dan ini rangkaiannya tentunya sangat bersinergi dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai membangun Ka'bah dibantu dengan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya, khususnya dalam surah Al-Baqarah,
ayat 129, agar diutus seorang rasul kepada bangsa Arab yang mengajarkan kitab suci Al-Quran, yang mohon ada kata-kata yatslu. Itu yang dimohonkan Nabi Ibrahim. Kemudian diutuslah baginda Nabi Muhammad SAW. Juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat yatsluna kitab Allah. Nah, kita pun berupaya menuju yatsluna kitab Allah. Sedikit demi sedikit ya, diilhami dengan memahami ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ya. Dan takutlah kamu semua pada suatu hari ketika dikembalikan kepada Allah, yaitu melalui pintu gerbang kematian. Semua manusia akan mati, akan meninggal. Oleh sebab itu melalui ayat yang terakhir turun ini diingatkan supaya kita berhati-hati dalam menempuh kehidupan ini. Jangan sampai kita banyak melakukan dosa-dosa, termasuk apalagi dosa-dosa besar, termasuk menipu orang lain, ya, korupsi, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, merampas hak-hak orang lain. Ini kita jauhkan. Ingat ayat ini. Supaya apa? Supaya beban-beban yang akan datang di yaumil qiyamah, yaumil akhir, di hari akhirat itu kita tidak punya beban, kita bebas. Oleh sebab itu tentunya dengan memahami ayat Al-Quran yang turun terakhir ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal ibadah, ya, terutama tentunya ibadah-ibadah yang pokok, yang berhubungan berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dijauhi kita dekatkan diri kepada Allah, ya, dengan sholat sunnah, ya, membaca Quran, zikir istighfar yang banyak, ya, zikir sholawat yang banyak, zikir tawaf yang banyak. Itu adalah sarana-sarana untuk mempersiapkan diri kita ketika kita dipanggil Allah, ketika kita akan kembali kepada Allah. Dan tadi semua, ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia semua tercatat, ya, dengan rapi, dengan baik, dan semua pun tidak ada yang dizalimi. Tentunya bagi kita sebagai umat Islam, sebagai muslim yang taat, muslim yang baik, kita mengharapkan dengan memahami ayat terakhir turun ini, kita banyak persiapan diri kita, banyak mengoreksi diri kita, agar dalam menempuh hidup yang sementara ini kita isi dengan nilai-nilai kebajikan, dengan nilai-nilai ibadah, dan kita pun bisa mencontoh Nabi Ibrahim AS, bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika akhir hayat kita, ketika kita dipanggil oleh Allah menjadi kenang-kenangan yang baik, dikenang kebaikan-kebaikan kita, dikenang amal-amal soleh kita oleh keluarga kita, oleh saudara kita, oleh teman-teman kita. Itulah dalam konteks memahami ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Baqarah ayat 281, menjadi pelajaran terbaik buat kita semua agar kita selalu mawas diri, dan kita tentunya berharap hidup di dunia ini kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keterangan, ketentraman, dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mendapatkan ampunannya, maghfirah, rahmatnya, kasih sayangnya. Tentunya kita berharap dimasukkan ke dalam surganya dan mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.